Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Diah Sri Sularsih SPD. Saya berasal dari Surakarta. Saat ini saya mengajar di SMA Widya Wacana Surakarta. Dan saat ini juga saya menjadi mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya merupakan peserta dengan nomor peserta 2015068791164. Hari ini saya akan melakukan uji untuk praktek pembelajaran yang akan saya ambil materi larutan elektrolit dan non-elektrolit untuk materi kelas 10 MIPA semester genap. Silakan melihat dan menyaksikan video yang akan saya buat. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Oke, kita ketemu lagi. Ini untuk materi yang selanjutnya. Kita mulai belajar hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, supaya proses belajar mengajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, kita buka dulu dengan doa ya. Kemudian minta salah satu untuk mimpin doa. Siapa yang mimpin doa? Langsung Bunda tunjuk aja ya. Minta tolong Moses. Suaranya yang terus ya. Masalah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berdoa kami supaya apa bisa menjalani satu kali ini dengan lancar antara dengan terima kasih Tuhan. Amin. Ya. Anak-anak hari ini kalau Bunda lihat semuanya hadir ya. Ya, jadi Bunda lihat semuanya sudah datang, tidak ada yang absen hari ini. Kita ada 11 anak yang masuk, berarti tidak ada yang absen untuk hari ini ya. Oke anak-anak, untuk materi kita hari ini, kita akan memulai untuk materi yang baru. Kemarin kita sudah selesai tentang ikatan kimia, seperti itu bentuk molekul itu ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang konfigurasi elemen juga, kemudian ikatan kimia bentuk molekul, tetrahedral, terus apa lagi? Ada apa lagi bentuk molekul? Ada piramida segitiga seperti itu ya, atau ada seperti apa. Nah, hari ini kita akan memulai materi yang baru, yaitu tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya, materi kita hari ini adalah materi elektrolit dan non elektrolit. Nah, sebentar. Dia akan tayangkan untuk video. Nanti coba kalian perhatikan video yang sudah tayangkan ini ya. Sebelum tenggelam, korban diduga sengat listrik saat bermain lokasi banjir. Keluarga korban pun histeris saat korban ditemukan. Korban langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Oke. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat videonya tadi itu ya. Coba ada yang bisa mengungkapkan pendapat kalian setelah melihat video ini tadi, silakan. Siapa? Setelah melihat video ini tadi, kira-kira yang di pikiran kalian apa ya? Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau kalian nyatakan, silakan pendapat kalian. Mungkin harus mau menyampaikan apa setelah melihat video ini tadi. Nah, coba Moses.
berhati-hatilah, jangan mendekati yang aliran listrik itu kata Moses tadi ya, jadi supaya tidak tersengat listrik. Nah, berarti kalau seperti itu ada satu penghantar listrik. Itu apanya ya? Apa? Zona yang jelas apa? Airnya. Oke ya, berarti airnya itu yang bisa untuk menghantarkan listriknya. Oke ya. Nah, sekarang dia mau dulu kita yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, terus ini tadi ya, saat kondisi hujan. Saat kondisi hujan pasti ada gini antisipasi bahaya listrik. Kalau hujan kan pasti kok kenapa ya kalau hujan itu harus dipadamkan listriknya? Kenapa harus dimatikan listriknya harus dimatikan? Ya, jadi karena ada ion-ionnya nanti ya, itu nanti kita bahas selanjutnya ya. Nah, jadi ini terus bisa dilihat ada kondisi di mana kalau banjir itu mati listrik jadinya gelap. Nah, seperti itu ya, di kondisinya gelap. Terus kemudian kita harus mengantisipasi kalau bahaya listrik pada saat banjir. Oke. Nah, apa sih yang akan kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, nanti bisa juga bahan ajar seperti mampu menjelaskan definisi larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat. Dan yang kedua, juga percobaan daya hantar listrik sedikit mampu menganalisis sifat larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan hasil percobaan dengan benar. Dan yang ketiga, bisa juga percobaan dengan diskusi kelompok sedikit mampu mengelompokkan larutan yang dalam bagian kuat, lemah, dan non elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat ya. Dan yang keempat, disajikan video dan menganalisis penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Kelima, disajikan video dengan diskusi kelompok sedikit mampu menganalisis bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar dengan tepat. Yang keenam, disajikan diskusi kelompok sedikit mampu menganalisis peran larutan elektrolit dalam tubuh dan cara mengatasi kekurangan itu dalam tubuh dengan tepat. Itu nanti pengayaan. Dan yang ketujuh, disajikan pembelajaran dengan diskusi kelompok jadi mampu merancang alat percobaan dengan daya listrik secara sederhana. Kemudian yang kedelapan, dengan diskusi kelompok jadi mampu menguji daya listrik beberapa larutan dalam kehidupan sehari-hari dengan semangat. Dan yang terakhir, dengan pembelajaran discovery learning tadi dapat mempresentasikan itu ini ya, discovery learning mempresentasikan hasil percobaan daya listrik dengan percaya diri. Oke ya. Nah nanti di sini ini tujuan pembelajarannya. Saatnya kalian melakukan percobaan. Nah, Bunda sudah menyediakan rangka alat-alat dan bahan-bahan yang ada di meja kalian. Nah, setelah ini kalian silakan melakukan percobaan untuk menguji larutan. Dan kemarin Bunda sudah minta kalian membawa larutan-larutannya ya. Oke. Nah, sekarang silakan kalian dalam kelompok kalian. Jadi kemarin untuk kelompoknya udah Bunda bagi ya. Nah, udah Bunda bagi dan lewat WhatsApp kemarin ya. Dan kemudian untuk LKPD juga sudah Bunda share lewat kelas dan untuk bahan ajar juga Bunda share lewat kelas ya nanti ya. Nah, sekarang kalian dalam kelompok silakan dalam kelompok kalian merangkai rangkaian alat untuk percobaan daya hantar listrik. Kemudian setelah itu larutan yang sudah kalian bawa nanti kalian uji daya hantar listriknya. Ini Bunda akan bagikan ya.
nanti ini badannya bisa di ya badan ini bisa di gini. Nah dari sini dapat nih. Nah tenaganya bagus. Dan tak goyang-goyang. Ya. Bangun itu apa nggak nyaman? Oh ini apa? Garam. Garam. Nah, itu bisa banyak banget itu ini. Gelembung gasnya. Bisa aja nanti kan gelembung gasnya banyak seperti itu. Tapi udah dicoba lagi, lampunya nyala enggak? Dicoba dicek. Nah itu kurang. Coba sambil ditekan ininya. Nah, nah, sekarang masukin ke lampunya kan? Oke, kemudian tadi itu apa ini? Garam. Ya, garam, masukin nyala. Gelembung gasnya banyak ya. Nah, nanti kan bisa diri loh kalau yang tadi yang ciri-cirinya, kalau yang itu tadi cirinya apa? Kalau bisa mengatakan listrik itu berarti cirinya apa? Kan gitu. Yang bisa berarti cirinya apa? Sudah suka percobaan yang kalian lakukan tadi. Ya sudah selesai. Oke, untuk ice breaking kalian ya. Malu-malu lah Pak ini untuk refreshing kalian ya. Nah, biar badan biar otot-ototnya tidak tegang. Nah. Dia salah ya.
lagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Pertama ada Moses, di mana ada Alex, ada Melo, dan juga Ari. Dari percobaan ini kami menguji ada 6 angkutan kami uji. Dari ke-6 larutan yang kami amati itu kami mendapatkan hasil yang pertama, air jeruk itu tidak menyala tapi menghasilkan sedikit gelembung. Jangan gelembungnya itu tidak terlalu kelihatan karena kepekatan dari airnya sendiri. Yang kedua ada air coba, itu tuh menyala tapi sangat redup dan juga menghasilkan sedikit gelembung. Sedangkan yang ketiga ada kami mencoba pada air gula, itu tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung. Dan yang keempat kami mencoba kepada air garam, itu tidak menyala, tetapi menghasilkan banyak gelembung. Sedangkan untuk air mineral itu tidak menyala tapi dan juga tidak menghasilkan gelembung. Sedangkan untuk asam klorida dan HCl itu tidak menyala, tetapi menghasilkan lebih banyak gelembung daripada larutan yang lain. Nah, setelah ke-6 data tadi terkumpul, setelah mengamati 6 larutan tadi, kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan. Bagaimana ciri-ciri larutan yang dapat menghantarkan listrik? Ciri-cirinya itu cairan atau larutan yang dapat menghantarkan listrik, yaitu larutan yang memiliki keasaman yang tinggi atau pH yang rendah. Nomor 2, bagaimana ciri-ciri larutan yang tidak menghantarkan listrik? Itu ciri-cirinya memiliki keasaman yang rendah. Dan nomor 3, bagaimana suatu larutan elektronik dapat menghantarkan listrik? Larutan elektronik yang dapat menghantarkan listrik adalah larutan yang mengandung ion-ion yang bergerak. Dari data yang kami coba tadi, kami juga menyimpulkan larutan yang memiliki pH lebih tinggi cenderung akan lebih sulit menghantarkan listrik. Sedangkan larutan yang memiliki pH lebih rendah cenderung akan lebih mudah menghantarkan listrik. Dalam percobaan ini, kelompok kami mengalami kesulitan dalam menggunakan lampu sebab dalam rangkai listrik tadi itu sedikit kurang sempurna. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Lanjut nomor 2, silakan. Silakan yang mau presentasi Ricardo. Rico silakan. Suaranya yang keras ya Rico ya. Selamat pagi teman-teman. Lagi keras lagi Rico. Aku ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan kelompok kami, larutan yang kami amati, air jeruk menghasilkan gelembung sedikit, namun lampunya tidak menyala. Kemudian air garam menghasilkan gelembung banyak dan lampunya terang. Kemudian juga menghasilkan gelembung sedikit dan lampunya tidak menyala. Air mineral tidak ada gelembung dan tidak ada menyala lampu. Dan air gula tidak menghasilkan gelembung dan juga tidak ada menyala lampu. Kemudian asam klorida menghasilkan gelembung banyak dan menyala lampu redup. Berdasarkan percobaan yang sudah kami lakukan, ciri-ciri larutan yang dapat menghantarkan listrik adalah elektroda mengeluarkan banyak gelembung dan nyala lampu terang. Sementara untuk larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik memiliki ciri-ciri elektroda tidak mengeluarkan gelembung sama sekali dan tidak mengeluarkan nyala lampu. Suatu larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena larutan elektrolit yang punya dapat berbeda jenis. Jadi
tiang-tiang tersebut yang mengantar aliran listrik. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa air jeruk itu termasuk elektrolit lemah, sementara cuka elektrolit lemah juga. Air mineral non elektrolit, air bulan non elektrolit, air cetar elektrolit kuat, dan air garam elektrolit kuat. Ya, terima kasih kelompok 2. Kita lanjutkan ke kelompok 3, kelompok terakhir. Silakan duduk. Selamat semuanya. Kami dari kelompok 3 akan memberikan hasil kerjaan kami. Dari data yang telah kita amati, pertama air jeruk. Hasil dari percobaan ini adalah lampu tidak menyala, gelembung sedikit. Kedua ada air gula. Lampu tidak menyala, gelembung tidak ada. Yang ketiga adalah air garam. Hasil dari air garam adalah lampu menyala kecil atau redup dan gelembungnya banyak. Empat adalah air mineral. Lampu tidak menyala, gelembung tidak ada. Yang kelima dibuka. Lampu tidak menyala, gelembung tidak ada. Dan terakhir adalah HCl. Lampu menyala kecil, gelembung banyak. Dan ciri-ciri larutan yang dapat menghasilkan listrik yaitu ada lampunya menyala dan gelembungnya banyak. Dan ciri-ciri larutan yang tidak dapat menghasilkan listrik, lampu tidak menyala dan gelembung tidak ada. Larutan elektrolit dapat menghasilkan listrik yaitu karena menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas. Ya, terima kasih ya. Kalian tadi sudah mempresentasikan tiga-tiganya. Nah, hasilnya tadi sebenarnya di kelompok 2 dan 3 itu hasilnya hampir sama. Karena untuk kelompok 1 juga sebenarnya hampir sama ya. Ya. Oke. Jadi larutan berdasarkan daya hantar listriknya itu ada 2. Ya. Tadi apa dan apa? Elektrolit dan non elektrolit ya. Berarti yang elektrolit yang apa? Mana yang keras? Yang bisa menghantarkan listrik. Oke, kalau non elektrolit berarti tidak bisa menghantarkan listrik. Berarti kalau bisa menghantarkan listrik, kira-kira ciri-cirinya apa ya yang benar? Apakah dari yang kelompok 1 tadi, 2 atau 3? Ya. Ya, kalau berdasarkan hasil percobaan, benar dari kelompok 2 dan 3 benar. Jadi cirinya adalah dari lampunya nyala, mungkin ada gelembung gasnya seperti itu ya. Terus kemudian dari kelompok 2 tadi juga tidak salah. Jadi kalau dia termasuk asam, mempunyai pH-nya kecil kan berarti asam. Kalau yang pH-nya tinggi itu basa. Sebenarnya meskipun dia basa pun, ini ya, ini yang berbeda. Meskipun pH tinggi dia basa itu juga tetap bisa menghantarkan listrik. Ya, jadi meskipun dia basa kuat itu tetap bisa. Jadi yang merupakan yang itu adalah asam, basa dan garam. Yang itu termasuk asam kuat, basa kuat, garam itu termasuk. Dan non elektrolit tadi cirinya tidak ada lampu, tidak ada gelembung gas seperti itu ya. Itu untuk membedakan. Nah ini tadi. Nah, jadi kok sebenarnya kalau secara teorinya harusnya kalau yang elektrolit itu lampunya nyala terang, bisa ada gelembung gasnya. Nah, ada yang bertanya lagi, Bu, misalkan Bu, lampunya nggak nyala, tapi ada gelembung gasnya, itu gimana ya? Nah, kan udah termasuk yang apa? Non elektrolit apa elektrolit ya tadi ya? Apa? Elektrolit. Nah, kan udah bisa menyelesaikan, kenapa kok tetap bisa merupakan elektrolit? Ya, betul. Jadi karena meskipun dia hanya ada gelembung gas itu mencirikan, menunjukkan kalau itu sudah ada aliran listrik. Meskipun lampunya tidak nyala, gitu ya. Berarti sudah menunjukkan kalau dia larutan itu bisa menghantarkan listrik seperti itu. Nah ini, kemudian untuk yang non elektrolit, kalau digambar itu kan lampunya tidak nyala, kemudian tidak ada gelembung gasnya.
sebuah bejana yang di dalamnya berisi larutan HCl dan 2 buah elektroda yang dihubungkan dengan baterai sebagai sumber arus searah. Baterai memberi muatan yang berbeda pada 2 buah elektroda tersebut. Elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif dari baterai disebut elektroda negatif atau katoda. Sedangkan elektroda yang dihubungkan dengan kutub positif dari baterai disebut elektroda positif atau anoda. HCl dalam air akan terurai menjadi ion H+ dan ion Cl- yang bergerak bebas. Pada saat larutan HCl tersebut dialiri arus listrik dari baterai, maka ion positif atau kation, dalam hal ini ion H+, akan bergerak menuju katoda dan mengambil elektron. Sedangkan ion negatif atau anion, dalam hal ini ion Cl- akan bergerak menuju anoda dan melepas elektron. Elektron yang dilepaskan tersebut akan dialirkan ke katoda melalui baterai. Aliran elektron dari anoda menuju katoda tersebut yang menyebabkan lampu menyala. Hal ini menunjukkan bahwa larutan HCl dapat menghantarkan arus listrik, sehingga HCl disebut sebagai larutan elektrolit. Oke, ini tadi jadi penjelasannya kenapa kok larutan dapat bisa menghantar listrik. Berarti karena apa tadi? Jadi kenapa larutan akan bisa menghantarkan listrik? Karena ada apa tadi? Ion positif dan ion negatif. Ya, ada ion positif dan ada ion negatifnya. Nah, kemudian ionnya kan hanya diam saja? Tidak bergerak. Ya, bergerak bebas. Jadi ion itu bisa bergerak bebas. Oh, di sini tadi digambarkannya apa? Cl, sini H+ sama Cl-nya. Kalau H+ bergeraknya pasti yang itu negatif, sedangkan yang Cl bergeraknya ke yang positif ya. Karena Cl itu matanya negatif, H itu matanya positif. Nah, ini katoda yang dihubungkan dengan kutub negatif dari baterai, anoda dihubungkan dengan kutub positif. Nah, nanti perjalanan seperti tadi ya. Yang aliran elektron dari anoda dan katoda itulah yang menyebabkan lampu bisa menyala. Berarti sebenarnya aliran itu aliran apa ya? Listrik ini. Berarti yang bergerak dalam aliran listrik berarti apa yang bergerak? Ini apa yang bergerak? Ini atau apa yang bergerak tadi? Elektronnya. Nah, elektronnya dari sini kan dia fokus elektron katanya bergerak ini. Ya, dia ada pergerakan elektron dari anoda ke katoda seperti itu ya. Oke, terus ditanyakan lagi, senyawa apa saja yang bisa menghasilkan ion? Nah, yang bisa menghasilkan ion itu adalah senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Jadi yang bisa menghantarkan listrik itu adalah senyawa ion dan senyawa kovalen polar, ya. Nah, terus nanti bedanya apa ya antara yang senyawa ion kovalen polar dan nanti yang berarti kovalen itu ada dua. Kemarin kalian belajar ikatan kimia, kovalen polar, satu lagi kovalen non polar. Betul, ada kovalen polar dan non polar. Nah, nanti hubungannya dengan daya hantar listrik kira-kira seperti apa ya? Kalau kalian pernah melihat garam dapur, pernah melihat garam dapur itu mencair? Pernah melihat garam dapur mencair? Nah, kalau garam dapur itu mencair, jadi jangan dikira pokoknya kok garam dapurnya jadi kayak ada airnya, itu bukan berarti ada airnya loh ya. Dia itu meleleh, jadi garam dapurnya meleleh. Jadi garam dapur itu ada yang wujudnya padatan, ada yang dia meleleh, ada satu lagi yang dia sudah dilarutkan ke dalam air ya, dilarutkan dengan seperti yang kalian buat tadi. Nah, kira-kira kalau dia dalam bentuk padatan, garam dapur padatan, kemudian garam dapurnya yang sudah meleleh, sama garam dapurnya yang tadi sudah dalam larutan, kira-kira nih menurut kalian dari ketiga itu yang bisa mengatakan listrik dengan baik yang mana? Apakah larutan atau lelehan atau padatan? Hah? Ada yang lelehan? Ada yang
gambarannya gini. Kalau dia padat, tadi kan alasannya untuk bisa menghantarkan seperti apa? Ionnya yang kencang. Ionnya harus dapat bergerak bebas. Yang diingatkan itu ion harus bergerak bebas. Kalau dia kondisinya padat, tadi kalau percobaannya garam dapur bisa menghantarkan listrik kan? Karena dana lampu volume gasnya banyak, berarti garam dapur itu bisa menghantarkan listrik. Kalau dalam bentuk apa? Larutan. Dan bentuk larutan itu dia bisa menghantarkan listrik dengan baik. Nah, terus kalau dalam bentuk lelehan kira-kira bisa belum ya? Tapi bisa enggak? Dalam bentuk lelehan itu bisa enggak? Garam dapur. Dia termasuk senyawa ion loh, garam dapur itu termasuk senyawa ion. Dalam bentuk lelehannya bisa menarik listrik enggak kira-kira? Oh, tadi bisa, karena enggak. Ayo. Senyawa ion dalam bentuk lelehan bisa menghantar listrik enggak? Senyawa ion dalam bentuk lelehan. Kalau tadi larutan ada airnya, dia dilarutkan, ionnya bergerak bebas. Kalau dia dalam bentuk lelehan, garamnya mencair, ya kan? Nah, kira-kira ada bisa bergerak belum ionnya? Tidak. Karena ionnya ada sisa. Tapi udah bisa bergerak belum? Sudah bisa bergerak, tapi tidak sebebas ada bentuk larutan. Berarti kalau yang sudah bisa bergerak, bisa menghantar listrik enggak kira-kira? Bisa. Nah, cuma tidak sebagus kalau dia dalam bentuk larutan. Jadi elemennya mungkin tidak kuat seperti larutan garam dapur. Berarti ada bedanya garam dapur padatan, lelehan, dan larutan. Ya. Kalau padatan bisa menghantar listrik tidak berarti. Kenapa? Karena coba ya salah satu yang mau menjawab. Arya. Karena ionnya enggak bergerak. Karena ionnya tidak dapat bergerak. Itu kan padat kan susah untuk bergerak. Oke ya, seperti itu. Nah, terus sekarang kata bedanya ya antara senyawa ion, kovalent polar dan non polar. Samuel, apa bedanya senyawa ion, kovalent polar dan non polar? Senyawa ion dalam padatan tidak dapat menghantarkan listrik. Kalau lelehan dapat menghantarkan listrik, Ya. tapi tidak begitu bebas. Kalau larutan bisa menghantarkan listrik dengan ionnya juga sangat bebas. Ya, terus lanjut kalau yang polar. Senyawa polar itu yang pertama kalau padatan tidak dapat menghantarkan listrik, lelehan juga tidak dapat menghantarkan listrik, dan kalau larutan bisa menghantarkan listrik. Oke, ya. Jadi kalau yang non polar? Polar itu tidak dapat menghantarkan listrik di padatan, lelehan maupun di larutan. Ya, oke. Bagus sekali, terima kasih Samuel. Jadi itu ya bedanya kalau senyawa ion itu dia dalam bentuk lelehan masih bisa menghantarkan listrik. Padatan tidak bisa. Jadi ion, kovalent polar, non polar dan bentuk padatan tidak bisa semua. Tapi kalau bentuk lelehan yang bisa hanya senyawa ion. Kalau dalam bentuk larutan, baik ion maupun kovalent polar bisa menghantar listrik. Oke ya, seperti itu ya anak-anak. Nah, oke, sekarang kalian sudah ini tadi. Kemudian ada tadi sudah ada kelompok 2 ya, membedakan ada yang elemen kuat dan elemen lemah. Nah, nanti kalian cari nih, kalau elemen kuat itu harga alfanya berapa, kemudian elemen lemah alfanya berapa. Nah, kalau yang elemen kuat dia terionisasinya sempurna, elemen lemah itu dia terionisasinya nanti tidak sempurna ya, tapi sebagian. Nah, jadi kalau elemen itu ada dibedakan menjadi 2, ada elemen kuat dan lemah. Nanti kalian cari ya, alfanya kalau elemen kuat itu berapa, kalau elemen lemah alfanya berapa. Kemudian contohnya apa saja, nah, nanti kalian cari. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau menyimpulkan, berarti yang pertama bisa minta tolong case ya,
Jadi kesimpulannya yang pertama apa guys ya? Kesia apa dia? Berdiri aja guys ya. Kesimpulan dari ini aja tadi, jadi yang lain apa dirinya apa tadi loh? Wanita yang dapat mengadakan diri itu teleprogram mengeluarkan banyak volume dan sambungan mengarah. Terus yang tidak dapat menggunakan listrik, teleprogram tidak mengeluarkan volume sama sekali dan tidak mengeluarkan nyala lampu. Suatu latar elektrolit dapat menghasilkan listrik itu jika latar elektrolit mengandung ion yang dapat bergerak bebas. Jadi yang tersebut yang menggunakan aliran listrik. Ya, oke ya, terima kasih ya. Jadi seperti itu ya kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Nanti jangan lupa yang ada di dalam ini diselesaikan, laporan juga diselesaikan. Sebelum kita mengakhiri, kita akan tutup dulu dengan doa. Nanti kalau sudah Moses yang menutup doa, sekarang Bunda minta tolong Reina. Doa. Jadi kita berdiri. Ya, terima kasih. Nah, selamat siang, selamat pagi, selamat siang ya. Selamat pagi. Ya, terima kasih.